Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusyd Al-Qurtubi ya, Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Masih di muqaddimah mu'alif. Jadi beliau memberikan muqaddimah tentang ilmu ushul fikih ya, gambarannya secara ringkas, karena memang kitab Bidayatul Mujtahid ini gagasannya lebih kepada penerapan ilmu usul ya, ilmu usul fikih ke dalam permasalahan-permasalahan fikih ya. Jadi dikaji perbandingan mazhab dan ditelusuri apa ya sebab terjadinya perbedaan pendapat, sehingga dianalisis dalil-dalilnya ya, dan juga kaidah-kaidahnya ya, sehingga sangat perlu untuk diberikan muqaddimah usuliyahnya terlebih dahulu. Padahal Pak Sandi kalau mau baca wa qabla dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla dzalika falnadkuru kama asnafi turukil lati Itu kam ya, kam asnafi turukil lati. Asnafi kenapa dibaca majrur? Gimana Ustaz? Kenapa dibaca asnafi majrur? Oke, kam asnafu Ustaz. Ya, asnafu ya. Kam asnafu turukil lati tatalaqqa minha Tutalaqqa. Dimajhulkan. Tatalaqqa minha ahkami syari'ati. Tutalaqqa dimajhulkan bacanya. Tutalaqqa minha ahkami syari'ati. Ahkamu ya, ahkamu karena jadi naibul fa'il dari tutalaqqa. Ahkamu syari'atu. Tutalaqqa minha ahkamu syari'ati. Syari'atu sifat dari ahkamu ya. Syari'atu. Wa kam asnaful ahkamu syari'atu. Nah, kalau ini baru ahkami ya. Kenapa ahkami? Wa kam asnaf Mudabila dari asnafu ya. Wa kam asnafu ahkami syari'ati. Wa kam asnaful asbabi allati aujabatil akhlafi. Ihtilafa. Aujabatil ikhtilafa. Wa aujaza mayum kinuna. Itu bi huruf jar itu. Bi aujazi mayum kinuna fi dzalika fanaqulu inna. Artinya bisa Pak Sandi? Qabla dzalika, dan sebelum hal itu, falnadkuru, maka kami ingatkan, asnafi, kami sebutkan berapa banyak penulis. Ini lamnya kan lam apa ya? Semacam Benar, perintah gitu ya. Bukan, kayak lamul amri. Falnadkur ya dimanzum karena memazumkan. Falnadkur, hendaklah kami sebutkan, atau gimana Ustaz? Jadi seakan-akan beliau mau memerintahkan kepada dirinya sendiri gitu. Jadi ya maka ya semacam keharusan, maka harus gitu ya kami menyebutkan kam asnafut
kam asnafut turuki, berapa banyak tulisan turuk jalan Turuk apa saja. turuk? Cara-cara yang tutalaqo dikaitkan minha darinya, diambil darinya jalan, diambil darinya hukum syariat. Diambil darinya hukum syariat. Wakam asnaful ahkamu syariati, dan syariati. Wakam asnaful ahkami syariati, dan berapa banyak macam hukum-hukum syariat. Wakam asnaful asbabillati aujabatil ikhtilafi, dan berapa banyak yang mana Ustaz? Ikhtilafa ya, mansub maf'ul bih dari aujabat. Aujabatil ikhtilafa, dan berapa banyak metode sebab-sebab yang jawaban dari permasalahan bukan jawaban. Mewajibkan atau menimbulkan yang mewajibkan ikhtilaf, yang perbedaan. Ya, adanya perbedaan. Bi'aujazi ma yumkinuna bidzalika. Bi'aujazi, dan dengan yang jaiz, yang boleh. Bukan jaiz, aujazi itu sim tabdil dari wajiz, Wajiz itu apa? Dengan seringkas mungkin gitu ya. Oh ya. Dengan seringkas mungkin, apa-apa yang mungkin bagi kami, fidzalika, dalam hal itu, dalam hal meringkasnya, fanaqulu, dan kami berkata, inna sudah. Jadi ini beliau sebutkan poin-poin ya yang akan beliau bahas di mukadimah usuliyahnya ini. Ya, yang pertama tentang macam cara-cara diambil hukum syariat. Ya, nanti kan disebutkan ada 3 cara ya, baik yaitu dengan lafaz, ya, perbuatan dan pernyataan, iqrar. Jadi ada 3 cara nanti beliau bahas. Lalu kemudian berapa macam hukum-hukum syariat. Ya, berapa macam tentang hukum-hukum syariat. Baru setelah itu membahas macam-macam sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi alasan berbeda pendapat itu dalam hal apa saja ya, sehingga kita punya gambaran kenapa kok para ulama berbeda pendapat begitu dalam memahami dalil syariat, dalam menyimpulkan hukum dari dalil itu. Tapi dengan seringkas mungkin. Ya, jadi tidak akan panjang, jadi secara ringkas saja. Ada lagi yang lain mau nyoba? Bismillah. Assalamualaikum. Salam. Ya. Pak Ian, sambil ngopi, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innat turuqallati minha turuqiyatil ahkami anin nabi alaihi salatu wassalam. Turuqiyat. Kirain mudhof ilaih bukan? Kok mudhof ilaih? Masa tulukiyat masa fi'il jadi mudhof? Oh ya. Jadi mudhof itu harus isim. Isim ya. Kamu ya? Iya, kamu. Naibul fa'il dari tulukiyat. Tulukiyat kan fi'il madhi majhul. Tulukiyatilah kamu ya. Tulukiyatil ahkam. Anin nabi salah satu. Putus-putus ya, Pak Ian. Imma
Imma lafdzun wa imma fi'lun wa imma iqrarun. Ya, baik, sudah Pak Ian ya. Ya. Jadi sesungguhnya jalur-jalur ya, cara-cara yang diambil hukum-hukum darinya dari Nabi SAW secara jenisnya. Jadi ada 3 ya, yaitu lafaz, perbuatan, dan persetujuan. Iqrar persetujuan ya. Wa amma masa kata anu syari'u minal ahkami, dan adapun yang didiamkan oleh syariat dari hukum, dari hukum, faqala jumhur inna tariqal wuqufi alaihi wal qiyas. Sesungguhnya cara untuk bersikap ya kepadanya, menyikapinya, yaitu dengan cara kias. Ya, jadi hal-hal yang tidak disebutkan di dalam syariat secara jelas, secara nas, khususnya ya tentu misalnya perkara-perkara yang baru ya, bagaimana cara menentukan hukumnya, ya sedangkan semua hal itu butuh kepada hukum. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan manusia itu hidup tanpa ada hukum yang mengikatnya. Ya, sabul insanu an yutroka sudah. Maka manusia mengira akan dibiarkan begitu saja, artinya tanpa adanya pertanggungjawaban, tanpa adanya perintah dan larangan, dan tanpa adanya hukum yang mengikatnya. Jadi dalam setiap kehidupan manusia itu terikat dengan hukum. Ya, sehingga hal-hal yang baru ini perlu ya ada kejelasan hukum. Bagaimana cara penerapannya? Dari situlah peran penting ijtihad ya. Nah, di antara ijtihad itu adalah dengan cara kias. Beliau singgung ya sedikit tentang masalah kias ini. Waqala ahlu zahiri, dan ahlu zahir, zahiriyah ini madhab zahiri, berkata ya al-qiyasu fi syar'i batil. Kias di dalam syariat itu batil, kata mereka ya, karena ahlu zahir itu mereka menolak kias. Ya. Siapa ininya ahlu zahir itu? Imamnya siapa? Daud Dahir. Iya, Daud ya, Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri, lalu kemudian Ibnu Hazm. diperdalam, dikuatkan oleh Ibnu Hazm ya, Al-Andalusi. Tapi luar biasa ya penguasaan beliau terhadap asar ya, terhadap riwayat-riwayat itu di kitabnya Al-Muhalla. Bisa kita baca. Ya. Tapi mereka menolak kias. Tidak menggunakan kias. Tapi sebetulnya karena memang dalam memahami dalil, dalam memahami syariat ini juga diperlukan akal gitu ya untuk memahaminya ya. Pada akhirnya ya tetap saja gitu ya, peran akal tidak bisa dikesampingkan. Karena untuk memahami dalil itu juga perlu kesungguhan, mencurahkan pemikiran. Sehingga akhirnya al-Zahir ini daripada menggunakan kias, mereka lari ya jadinya menggunakan ilmu logika ya, mantik. Ya, dan ada hal-hal yang kadang terasa aneh hasil produk ijtihad mereka itu. Karena saking zahiriyahnya. Ya, tekstual gitu ya. Jadi menurut mereka kias dalam syariat itu batil. Wa masakata anhu syari'u fala hukma lahu. Apa yang didiamkan oleh syariat itu tidak ada hukumnya. Ya, wa dalilul aqli yashhadu bi thubutihi, dan dalil akal ya itu menjadi saksi, menjadi bukti ya akan keberadaannya, ketetapan adanya kias tersebut. Ya, apa dalilnya? Ya, secara akal itu wadzalika annal waqa'i baina ashasil unasi ghairu mutanahiyatin. Ya, bahwa
peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara individu-individu manusia itu tidak ada batasnya, ya, ghairu mutanahiyah. Jadi peristiwa kasus-kasus yang akan menimpa manusia itu akan terus ada, ya, ada hal-hal baru, ya. Begitu wan nusus wal af'alu wal iqraratu mutanahiyah. Nah, sedangkan nas-nas, ya, dalil, ya, Al-Qur'an dan Sunnah, baik itu berupa lafaz, ya, wal af'al, dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, wal iqrarat, dan persetujuan Nabi itu mutanahiyah, terbatas. Ya, wa muhalun, dan mustahil an yuqabila ma la yatanaha bima yatanaha. Ya, sesuatu yang terbatas pada sesuatu yang tidak terbatas. Ya, jadi nas-nas syariat itu terbatas. Al-Quran itu sekitar 6.000 lebih. Ya, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, ada yang menyebutkan, para ulama, kalau dikumpulkan semua itu hadis-hadis itu tidak akan lebih dari 300.000 hadis. Dan yang berkaitan dengan hukumnya, ya, dengan hukum itu sekitar 11.000 hadis. Dan Al-Quran, ya, ada yang menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, juga yang lainnya, termasuk dibahas juga oleh Imam Asyuyuti dalam kitab Tafsir Ahkam Al-Iqlil, ya, Istinbati Tanzil, itu hanya sekitar 500 ayat berkaitan dengan hukumnya itu. Sehingga ya, walaupun tidak terbatas, ya, kepada itu, karena ayat-ayat lain walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan hukum, ya, juga bisa diambil kesimpulannya untuk menentukan hukum. Ya, jadi Al-Quran dan Sunnah ini terbatas. Sedangkan kejadian peristiwa yang dialami manusia itu nggak ada batasnya. Tiap hari peristiwa itu terjadi terus. Sedangkan itu membutuhkan kejelasan hukum. Ya, sehingga kalau terpaku kepada apa yang tersurat di dalam nas-nas itu akan kesulitan menjawab permasalahan-permasalahan baru. Ya, maka diperlukan adanya ijtihad, bagaimana memahami ruh, ya, dari nas-nas syariat itu lalu diterapkan di dalam menjawab permasalahan baru itu. Nah, maka dibutuhkanlah qiyas. Nah, qiyas itu adalah solusi, ya, untuk bisa menentukan hukum yang tidak secara jelas disebutkan di dalam nas. Jadi itu dalil akal butuhnya kepada qiyas, ya. Untuk menjawab ahli zahir yang menolak adanya qiyas. Ya, kalau Syekh Dadau, ya, Muhammad Hasan Al-Dadau Syankiti, ya, orang ulama Mauritania, beliau sering menyamakan, memberikan gambaran adanya ijtihad, ya, atau qiyas di dalam syariat itu seperti halnya ilmu ekonomi, ya, kata beliau, dalam hal keduniaan. Artinya sumber pendanaan itu terbatas, gitu, ya. Uang itu terbatas, tetapi kebutuhan hidup tuh tidak terbatas, ya, ada saja, gitu, ya, tiap harinya itu kebutuhannya itu. Nah, seperti itu gambaran ilmu ijtihad, ilmu qiyas, ya, di dalam menjawab perkara-perkara baru. Wa asnaful alfadhil lati tutalaqab minhal ahkamu minas sam'i arba'ah. Dan macam-macam lafaz yang diambil darinya hukum-hukum, ya, dari sam'i di sini maksudnya dari nas-nas, ya, yang didengar dari wahyu.
Itu ada 4. Salah satu muttafaqun alaiha wa rabi'un mutalafun fihi. Ya, ada 3 yang disepakati dan yang keempatnya itu diperselisihkan. Ya, nah di sini beliau membahas tentang lafaz ya, yang tersurat, yang mantuk. Di amma salah satu muttafaqu alaiha, adapun 3 hal yang disepakati itu adalah falafdzun am yuhmalu ala umumihi. Nah, di sini beliau membahas tentang umum dan khusus. Ya, jadi lafaz itu kan petunjuk maknanya ada kepada umum dan kepada khusus. Yang pertama adalah umum yang diarahkan maknanya kepada keumumannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, au khusun yuhmalu ala khususi. Yang khusus dibawa kepada kekhususannya, au lafdzum am yuradu bihil khusus. Lafaz umum yang dimaksudkan adalah khusus, au lafdzun khas yuradu bihil umum. Lafaz khusus yang dimaksudkan adalah umum. Wa fi hadza yadulu tanbihu bil a'la 'alal adna. Dalam hal ini maka masuk pula tanbih ya, peringatan bil a'la 'alal adna ya, dengan sesuatu yang lebih tinggi kepada sesuatu yang lebih rendah. Wabil adna 'alal a'la ya, sebaliknya. Ya, sesuatu yang lebih rendah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Ini istilah-istilah ushul fikih ya. Jadi juga harus disinkronkan dengan ilmu ushul fikih yang dipelajari. Wabil musawi alal musawi ya, dari yang sama kepada yang sama. Ya, jadi ini mirip dengan kias juga sebetulnya. Jadi lafaz khusus dimaksudkan umum. Jadi syariat itu menyebutkan salah satunya. Ini akan dibahas contoh-contohnya di bawah ya. Misalul awal, misal yang pertama, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul hinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Fa innal muslimina ittafaqu ala anna lafdzul hinziri mutanawilun li jami' asnafil khanaziri. Sungguhnya kaum muslimin, maksudnya para ulama, bersepakat bahwa lafaz babi itu mencakup seluruh jenis babi, malam yakun mimma yuqalu alaihil ismu bil isyraq mislu hinziril ma. Ya, selama yang dikatakan itu ya tidak mengandung nama yang istirok. Istirok itu lafaznya sama tapi maknanya beda. Seperti babi air. Ya mungkin babi laut gitu ya, itu kan beda hukumnya. Ya, jadi ini yang pertama, contoh lafaz umum dibawa kepada keumumannya. Ya, jadi atau lafzul am yabqa alal umumihi ya. Ditetapkan pada keumumannya. Nah, ada juga kata beliau yang kedua, misalul am yuradu bil khas, lafaz umum tapi dimaksudkan adalah khusus. Qauluhu ta'ala khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah dari harta mereka sedekah yang mensucikan mereka ya. Fa'inal muslimin ittafaqu, ya para ulama telah sepakat ala anna laisatiz zakat wajibatan fi jami' anwa'il mal. Bahwa zakat itu tidak wajib pada seluruh harta. Jadi kata amwal yang disebutkan ini ya, harta ini dia tidak berlaku keumumannya. Karena nanti kan akan dijelaskan harta apa saja yang terkena dengan zakat. Berarti menunjukkan umumnya itu tidak berlaku secara keumuman.
Sehingga di sini dipahami umum, tapi yang dimaksudkan khusus. Disebutkan amwal, harta secara umum, tapi maksudnya adalah harta-harta yang khusus saja. Tidak semua harta. Nah, berarti ini dipahami kata amwal di sini adalah al-am yuradu bihil khos. Umum, tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Wa misalul khos yuradu bihil am, ya, dan contoh lafaz khusus tapi yang dimaksudkan umum. Ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan gitu ya kepada kedua orang tua. Wa huwa min babit tanbih bil adna alal a'la. Nah, ini adalah termasuk bab tanbih, memberikan peringatan dengan sesuatu yang lebih rendah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Ya, nah ini kan khos yuradu bil am ini juga bisa sama dengan mafhum ya. Mafhum muwafaqah. Ya, mafhum muwafaqah yang mafhum yang sesuai gitu ya hukumnya. Nah, ini memberikan peringatan terhadap atau dengan sesuatu yang lebih rendah. Artinya mengatakan ya, artinya menggerutu gitu ya kepada orang tua itu tidak boleh gitu ya. Apalagi yang lebih besar dari itu. Fa innahu yufham min hadza tahrimu darbi wa syatmi wa ma fawqa dzalika. Ya kan? Dengan hal itu ya dipahami. Jadi sekarang dilarang untuk mengatakan ya kepada orang tua. Menggerutu ya kesal gitu ya kepada orang tua ya dengan mengucapkan hanya dengan saja gitu. Itu tidak boleh gitu ya. Nah, apalagi yang lebih berat dari itu. Misalnya memukul. Ya, memukul kedua orang tua tentu lebih haram lagi. Ya, menghina, mencaci maki ya orang tua. Itu lebih tidak boleh ya, dan yang lebih tinggi daripada itu ya apalagi begitu. Nah, ini disebutnya lafaz khusus kan, yang disebutkan di dalam nas itu kan hanya fala taqul lahuma uffin. Hanya itu gitu ya, khusus lafaznya itu, tapi maksudnya umum. Ya, umum. Wa hadhihi imma an ya'ti al-mustad'i biha fi'luhu bisighatil amri wa imma an ya'ti bisighatil khabar yuradu bihil amru. Ya, dan hal ini bisa jadi ya yang dituntutnya itu yang dituntut untuk melakukannya itu dengan bentuk amar, perintah, wa imma an ya'ti bisighatil khabar, dan bisa juga dengan bentuk berita yang dimaksudkan adalah perintah. Ya, wa kadzalikal mustad'i tarkuhu imma an ya'tiya bi sighatin nahi. Begitu juga yang diminta untuk meninggalkan bisa dengan bentuk larangan ya secara langsung, misalnya fi'il nahi. Ya, ada ya di dalam usul fikih di pembahasan kita ya di usul fikih kan kita sudah membahas kitab Taisir ya, ilmu usul fikih itu sudah tamat alhamdulillah di YouTube ya, kalau yang mau mempelajari bisa, itu sudah tamat ya. Juga sekarang juga sudah sedang membahas kitab Waraqat ya. Nah, itu secara lebih rincinya bisa dipelajari ya, di situ dibahas tentang macam-macam cara yang menunjukkan kepada hukum haram, misalnya ya, larangan-larangan itu seperti apa saja bentuk-bentuk lafadznya. Perintah itu sudah dibahas rinciannya ya. Wa idza atat hadhil alfazu bihadhihi siyaghi, dan apabila datang ya lafaz-lafaz ini dengan bentuk-bentuk ini, fahal yuhmalu istida'ul fili biha alal wujub, ya apakah tuntutan mengerjakannya itu wajib ataukah nadbi ya, mandub, sunnah,
alama sayuqalu fi hadil wajibi wal mandub ilaih, sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam pengertian wajib dan mandub, au yutawaqqafu hatta yadulla dalilu ala ahadihima, ataukah ya ditangguhkan ya sampai ada dalil yang menunjukkan kepada salah satunya. Fihi bainal ulama hilafun madkur, ya di dalamnya di antara para ulama ada perbedaan pendapat yang disebutkan fi kutubi usulul fikih, dalam kitab-kitab usul fikih. Wa kadzalikal halu fi siyagin nahi, begitu juga keadaannya pada bentuk-bentuk larangan. Hal tadulu ala karahati awit tahrimi, apakah menunjukkan kepada makruh ataukah haram. Aula tadulu ala ahadi minhuma, ataukah tidak menunjukkan kepada salah satu dari keduanya. Fihil hilaful madhkuru aidon, di dalamnya ada perbedaan yang disebutkan juga. Jadi asal ya, tentu kita tahu bahwa asal dari perintah ya menunjukkan wajib ya. Al aslu fil amri lil wujubi ila madalla dalilu ala hilafihi, kecuali ada dari lain yang memalingkannya. Dan asal dari larangan al aslu fil nahi li tahrim, menunjukkan haram. Ila madalla dalilu ala hilafihi, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Wal ayanu lati yutalaqqa bihal hukmu imma an yadula 'alaiha bilafdhin yadulu 'ala ma'nan wahid faqat. Ya, nah ini berkaitan dengan apa yang ditunjuki oleh lafaz itu ya. Apakah petunjuknya secara tegas ya, ini disebut dengan qat'i ya atau nas. Ya, maknanya menunjukkan satu makna saja, wa huwa alladhi yu'rafu fi sina'ati ushul fiqh bin nas. Ini yang diketahui dalam disiplin ilmu usul fikih itu dengan nas. Wala hilafa fi wujubil amal bihi, tidak ada perbedaan dalam kewajiban mengamalkannya. Wa imma an yadulla 'alaiha bilafdhin yadullu ala aktsar min ma'nan wahid. Dan bisa juga menunjukkan ya lafaz itu kepada lebih dari satu makna. Ya, ada yang menunjukkan kepada makna lebih, tapi makna yang satunya lebih kuat, makna yang lain lemah. Nah, itu nanti zahir ya disebutnya. Ada yang sama ya petunjuknya, misalnya istirok ya, begitu. Baik, sekalian ya, itu sedikit gambaran terlebih dahulu ya tentang poin-poin ya dalam ilmu ushul fikih yang nanti akan banyak dipraktekkan dalam mengkaji berbagai permasalahan. Kita cukupkan dulu ya. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.